Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc. Tentunya kita bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan bagaimana metode transformasi itu dapat dilakukan untuk variabel acak bivariat. Oke, kita akan coba lakukan pembahasan soal-soal yang menarik. Kita lakukan. Nah, pembahasan soal ini merupakan pembahasan soal ini merupakan bentuk tanggung jawab kampus dunia maya www.radoinstitute.com dalam mencerdaskan mahasiswa Indonesia terutama pada musim pandemi COVID-19. Soal-soal dipilih dari buku Mathematical Statistics with applications edisi ke-7. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas dua soal, yaitu soal nomor 6.31 dan 6.35. Oke. Kita akan coba lihat soal 6.31. Nah, soal 6.31, itu menyatakan bahwa diberikan joint density function sama dengan 1/8 Y1 eksponen min Y1 tambah Y2 per 2. Oke. Nah, ini dia. 1. Ini Y1 ya. Y1 untuk Y1 besar dari 0, Y2
besar dari 0. Nah, akan ditanya hasilkan fungsi densitas U, di mana U itu adalah Y2 per Y1. Nah, jadi ini soal kita. Diberikan joint density function 1/8 Y1, eksponen min Y1 min Y2, lalu yang diminta adalah dapatkan density function untuk U sama dengan Y2 per Y1. Nah, kita jelas paham bahwa langkah pertama yang kita lakukan adalah mendapatkan Y2, di mana Y2 itu berlaku sebagai H inverse U, di mana dia adalah Y1 dikali dengan U. Oke, Y1 dikali dengan U. Dan tentu kita dapatkan turunan H inverse ini terhadap DU. Oke. Terhadap DU yaitu Y1 itu sendiri. Nah, kita sudah dapatkan. Kita sudah dapatkan H inverse U, turunan H inverse U, baru kita dapatkan langkah pertama adalah join density function yang baru untuk Y1 dan U. Dengan cara adalah menggantikan Y2 dalam join density function yang diberikan dengan H inverse U. Oke. H inverse U dikalikan dengan mutlak dari turunan H inverse itu terhadap U. Nah, ini akan kita lakukan. Nah, kita tahu, ya, karena kita tahu bahwa yang dikatakan H inverse U itu Y1 kali U, maka join density function semula 1/8 Y1 eksponen min. Nah, ini dia min Y1. Nah, yang Y2-nya itu diganti dengan Y2 itu adalah Y1 dikali U. Nah, Y1 dikali dengan U. Nah, ini dia. 1 dikali dengan U dikali dengan per 2. Ini per 2 pastinya. Per 2. Per 2. Lalu kalikan dengan turunan inverse terhadap U. Tentu di sini Y1. Oke. Dikali dengan Y1. Kita buat agak cantik sedikit lah. Hapus dulu. Di sini dikali dengan Y1. Oke, Y1. Nah, jadi fungsi kita sekarang berbentuk 1/8 Y1 kuadrat. Oke, Y1 kuadrat eksponen min. Min Y1 min. Oke, min Y1 tambah Y2. Y1U maksudnya. 1U. Nah, batasnya, nah ini dia. Sekarang batasnya tadi Y1-nya besar dari 0. Besar dari 0. Sedangkan Y2 kita berubah menjadi Y1U. Oke, Y1U besar dari Y1U, sorry. Y1U besar sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu kita dapatkan
bahwa join density function kita yang baru Y1, U itu adalah sama dengan 1/8 Y1 kuadrat eksponen. Di sini min Y1, pasti di sini tinggal 1 tambah U per 2. Eksponen, wah, ke ataskanlah sedikit, bentuknya kurang menarik. Kita buat cantik sedikit ke atas. Oke. Min Y1, nah, 1 tambah U, oke, per 2. Dengan batas, oke, Y1 besar sama dengan 0. Tadi Y1 kali U, maka dapat kita buat U juga besar sama dengan 0. Nah, ini dia. Nah, sekarang pertanyaannya sama. Apakah ini benar merupakan suatu join density function? Benar atau tidak? Nah, itu yang akan kita jawab. Nah, akan kita jawab dengan menggunakan konsep yang sedia ada. Karena batasnya itu berbeda, saling bebas, maka kita enak menentukannya. Y1 dari 0 sampai Y1-nya 0 sampai tak hingga. Y2-nya juga 0 sampai tak hingga. Oke. Dengan fungsi adalah 1/8. Oke, dengan fungsi 1/8 Y1 kuadrat 1/8 Y1 kuadrat. Ini kalau mau dipecah boleh, eksponen. Oke, tidak usah dipecah lah, eksponen min Y1, oke, 1 tambah U dibagi dengan 2. Di sebelah dalamnya adalah hapus dulu. Sebelah dalamnya kalau kita mau mengintegralkannya terhadap Y1, YDY1 dan DU. Oke, ini dia integral kita. Kalau kita integralkan terhadap Y1, tentu di sini menjadi suatu hal yang dahsyat. Nah, di mana dahsyatnya? Coba kita lihat sama-sama. Nah, integral kita tarik konstan 0 tak hingga. Di sini 1/8. Oke. Di dalamnya adalah 0 tak hingga Y1 kuadrat eksponen min Y1 dikali dengan 1 tambah U, oke, per 2 DY1 DU. Nah, untuk menyelesaikan integral di sebelah dalam, kita perlu menyimak fungsi densitas peluang gamma. Oke, kita perlu menyimak. Kita coba kasih. Oke. Nah, ini dia. Untuk integral sebelah dalam, oke, perlu kita
Untuk integral sebelah dalam yang diberi tanda, untuk integral sebelah dalam atau yang diberi tanda, itu dapat diselesaikan dengan memahami fungsi densitas peluang gamma. Bukan fungsi gamma ya, fungsi densitas peluang gamma. Keterangan lengkap tentang fungsi densitas peluang gamma, dapat dilihat di kampus www.radoinstitute.com pada menu bahan ajar teori probabilitas. Oke, nah ini keterangannya. Jadi integral sebelah dalam itu dapat kita pahami dengan memahami fungsi densitas peluang gamma. Nah, kita akan coba sedikit apa itu fungsi densitas peluang gamma. Nah, ini kita harus tahu. Makanya ini mata kuliah statistik matematika ini harus lulus matematika teori probabilitas. Nah, fungsi densitas peluang gamma itu berbentuk Fy sama dengan Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali dengan fungsi gamma. Jadi fungsi densitas peluang gamma beda dengan fungsi gamma. Oke, di mana jika alfa bilangan bulat, maka fungsi gamma, sekali lagi fungsi gamma, saya tidak sebut densitas tapi fungsi gamma alfa adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, kalau dikatakan sifat itu, dikatakan fungsi densitas peluang, maka integral fungsi densitas peluang gamma ini Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa dy adalah 1. Kenapa? Karena dia fungsi densitas peluang. Sudah kita buktikan di kampus www.radoinstitute.com. Silakan masuk ke dalam sana, cari menu teori probabilitas. Nanti saudara akan lihat. Nah, kalau begitu, dari bentuk ini dapat kita ambil hubungan integral Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dy itu adalah tinggal naik aja ke atas konstannya. Beta per alfa kali gamma alfa. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba kita lihat integral dalam tanda. Yang kita kasih tanda. Integral yang kita kasih tanda aja ya, dan sebelah dalam. 0 tak hingga Y1 kuadrat. Oke, ini dia. Eksponen min Y1. Min Y1-nya ini saya modifikasi.
menjadi dibagi 2/1. Kita buat yang baik lah. Oke, kita buat yang baik dulu lah biar nampak. Oke, kita coba. Kita akan lihat bahwa dari informasi ini kita lihat integral di sebelah dalam. Nih, coba kita lihat integral sebelah dalam ini. Integral di sebelah dalam kita itu adalah integral 0 hingga Y1 kuadrat eksponen. Nah, kalau saya modifikasi sedikit, Y1 min Y1 dibagi 2/1 tambah U. Nah, ini kan sama saja. DY1. Nah, ini yang sebelah dalam. Yang ini, yang 1 tambah U/2 ini saya modifikasi menjadi Y min Y1 dibagi 2/1 tambah U, kan sama saja. Nah, ini saya modifikasi lagi sedikit menjadi 0 hingga yang Y1 pangkat 2 itu saya buat dengan 3 kurang 1. Nah, eksponen min Y1 dibagi dengan 2/1 tambah U. Nah, DY1. Artinya apa ini? Berarti dalam soal ini kita ada beta. Betanya adalah 2/1 tambah U. Sedangkan alfanya adalah 3. Jadi integral yang di sebelah dalam ini adalah 2/1 tambah U berpangkat 3 dikali dengan gamma 3. Nah, ini integral sebelah dalam. Karena bentuknya sudah sama. Antara ini dengan ini bentuknya sudah sama. Alfanya 3, betanya yang di sini 2/1 tambah U gitu. Nah, makanya kita bisa nampak integralnya seperti itu. Nah, tinggal lagi kita mengintegralkan sebelah luar. Nah, integral kita sekarang integral 0 hingga 1/8. Nah, ini dia tadi. Oke. 2/1 tambah U pangkat 3 dikali gamma 3 DU. Wah, ini integral kita tinggalkan. 2/3 8. 8 habis, gamma 3 itu 2. Berarti di sini tinggallah integral kita menjadi 2 integral 0 hingga 1/1 tambah U pangkat 3. Nah, ini integral kita sekarang. DU. Oke, 2/3-nya 8. 8 bagi 8 habis. Gamma 3-nya adalah 2. Nah, integral ini akan kita coba. Oke, kita coba sekarang. Jadi, kita coba sekarang. Berarti integral kita sekarang adalah 2 integral 0 sampai hingga 1 tambah U pangkat min 3 DU. Oke, kita misalkan aja. Kita misalkan. Misal
Y sama dengan 1 tambah U. Maka dy itu adalah du. Nah, ini dia. Oke. Maka integral kita menjadi 2 integral 0 tak hingga. Oke, di sini y pangkat minus 3. Pangkat minus 3. du-nya adalah dy. Oke. Nah, menjadi integral kita di sini adalah 2 dikali. Oke, 2 dikali 1 per min 2. Oke. Y pangkat min 2. Oke, ini dia. Sama dengan kalau kita ganti ini menjadi 1 per min 2. Y kita ganti dengan 1 tambah U. Oke, berpangkat min 2 pula. Untuk batas 0 sampai tak hingga. Nah, ini tentu menjadi minus. Oke. 1 per 1 tambah U kuadrat. Oke. Untuk 0 tak hingga. Berarti ini min 1 per 1 tambah tak hingga kuadrat. Nah, ini dia. Oke. Kurang 1 per 1 tambah 0 kuadrat. Nah, ini dia. Maka di sini 1 tambah tak hingga itu tak hingga lah, tak hingga kuadrat, tak hingga 1 per tak hingga 0. Ini minus 0 ditambah minus tambah 1 menjadi sama dengan 1. Berarti yang kita hasilkan itu adalah benar. Oke, berarti bentuk fungsi kita tadi yang kita hasilkan min Y1 ini bentuk ini tadi join density yang baru ini adalah benar. Berarti join density kita yang baru itu benar. Kenapa? Karena kita integralkan dia 1. Nah, GY1 kita yang tadi, oke, ini dia. GY1U adalah 1/8 Y1 kuadrat eksponen min Y1. Oke, ini di sini kali 1 tambah U per 2. Untuk untuk Y1 besar dari 0 dan U besar dari 0. Memang benar-benar join density function karena telah kita buktikan integralnya adalah 1. Nah, langkah berikutnya baru kita dapatkan fungsi densitas U. Apa fungsi densitas U? Marginalnya. Oke, kita hapus. Oke, marginalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marginal dari 1/8 Y1 kuadrat
eksponen min Y1 kali 1 tambah U per 2. Oh, kita bikin yang baik lah, yang cantik lah. Kita bikin yang cantik sedikit, biar nampak. Min Y1 1 min Y1 tambah U. Oke, per 2. Oke. Karena U kita integralkan terhadap DY1 marginal. Y1-nya 0 sampai tak hingga. Nah, kita integralkan pula nih. Nah, karena kita tahu tadi berhubungan dengan fungsi densitas peluang gamma. Nah, tadi berhubungan D1 tadi sudah kita dapatkan dia berhubungan dengan fungsi densitas peluang gamma. Apa dia tadi? Oke. Kita lihat kalau mau kita ulang nggak apa-apa. Biar tambah lengket di kepala. Oke, kita ulang lagi. Nah, integral ini sekali lagi. Oke. Integral ini sekali lagi berhubungan dengan fungsi densitas peluang gamma yaitu Fy sama dengan Y berpangkat alfa kurang 1. Ini dia. Eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa untuk Y besar sama dengan 0. Nah, kalau disebut fungsi densitas peluang gamma, fungsi densitas artinya integral 0 tak hingga untuk Y alfa berpangkat 1 ini, eksponen min Y per beta ini, oke, dibagi dengan beta berpangkat alfa, fungsi gamma alfa, dy, Allahumma shalli ala Muhammad, adalah 1. Oleh sebab itu, integral 0 tak hingga Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta itu boleh diselesaikan dengan cara beta dikali alfa, beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa. Nah, ini dia tinggal pindah aja. Nah, oleh sebab itu karena ini berlaku, maka fungsi densitas U ini kita modifikasi. Oke. Maka fungsi densitas U yang kita ketahui tadi, Fu sama dengan integral 0 tak hingga tadi, 0 tak hingga 1/8 Y1 kuadrat eksponen min Y1 1 tambah U per 2 dy1, ingat nih 2 dy1 karena marginal U maka diintegralkan terhadap Y1. Kita modifikasi sedikit bentuknya menjadi 1/8 kita keluarkan. Ini integral 0 tak hingga Y-nya itu Y1-nya itu kita buat 3 kurang 1. 3 kurang 1 kan 2, Y1 kuadrat masih. Nah, eksponennya ini kita harus jeli sedikit. Di sini min Y1 kita bagi dengan 2/1 tambah U gitu loh. Itu kita harus jeli sedikit di sini. dy1.
Nah ini sudahlah, yang di dalam ini sudah sesuai dengan nggak bisa dimanfaatkan fungsi densitas peluang gamma tadi 1/8, alfanya 3, betanya ini beta menjadi 2/1 tambah U. Alfanya 3 berarti di sini menjadi beta berpangkat alfa berarti 2/1 tambah U. Oke, berpangkat 3 dikali gamma alfa, gamma 3. Berarti di sini adalah tinggal lagi dia 2/1 tambah U pangkat 3. Untuk U besar dari 0. Nah ini dia. Ingat gamma 3 ini 2. 2/3 8. 8 lebih 8 habis. Makanya dia 2/1 tambah U pangkat 3. U besar sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya sama. Apakah ini benar? Bagaimana cara menunjukkan benar? Kita integralkan pula. Berarti kalau menunjukkan benar, kita integralkan FU tadi 0 sampai tak hingga 2/1 tambah U pangkat 3 DU ini tentu dia menjadi 2/0 tak hingga 1 tambah U pangkat -3. Oke. DU. Oke. Nah, ini yang sudah kita integralkan tadi. Hanya dengan misalkan saja, misal U sama Y sama dengan 1 tambah U, maka DY itu sama dengan DU. Nah, maka integral ini menjadi 2 integral 0 tak hingga Y pangkat -3 DY. Nah, ini pastilah hasilnya 1. Sudah kita buktikan. Atau buktikan sendiri. Sebelumnya sudah kita buktikan. Jadi, fungsi densitas U yang dimaksud itu adalah ini sudah benar. 2/1 tambah U pangkat 3. Oke, soal pertama 631. Sangat cantik soalnya. Sukses kita kerjakan. Kita lanjutkan soal 6.35. Nah, 6.35 soalnya sederhana saja. Dalam soal 6.35 itu gini, soalnya sederhana saja. Kata soal 6.35, soal 6.35. 6.35. Katanya begini. Soalnya katanya diberikan variabel acak Y, diberikan variabel. Kita panjangkan sedikit dulu. Soal 35 itu. Ini kita hapus dulu lah. Eraser. Oke. Teks. Nah, soal 6.35 diberikan variabel acak Y1 dan Y2 saling bebas, oke, saling bebas dengan masing-masing terdistribusi secara uniform. Nah, ingat uniform. 0,1. Maka dapatkan densitas peluang U, dapatkan densitas peluang U sama dengan Y1
kali Y2. Kali Y2. Nah, ini soalnya. Nah, kita ingat joint density function jika variabel acaknya saling bebas. Nah, itu kita ingat dikatakan saling bebas jika fungsi joint density function itu sama dengan FY1 kali FY2. Nah, ini dikatakan saling bebas. Oke, saling bebas. Nah, uniform itu adalah FY1-nya 1/1 kurang 0 dikali dengan 1/1 kurang 0. Karena uniform itu 1. Oke, ini sama dengan 1. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, FY1 joint density function kita itu 1. Ingat yang dikatakan uniform 01 adalah 1/1 kurang 0. Nah, ini uniform 01. Nah, akan dicari U menjadi Y1 kali Y2. Nah, langkah pertama tentu kita dapatkan dulu Y2 yang menjadi H inverse U. Oke, Y2-nya itu adalah U per Y1. Nih, oke. Turunan DH inverse ini terhadap U itu adalah 1/Y1. Maka kita dapatkan terlebih dahulu joint density function yang baru untuk Y1 dan U dengan cara melihat kepada joint density function yang lama di mana Y2-nya diganti dengan H inverse U dikali dengan turunan dari H inverse U terhadap DU. Oke, nah ini dia jadi mudah. Berarti joint density function kita yang baru Y1 U menjadi 1 karena FY1-nya cuma 1, tidak ada di situ. Y2 1 saja dikali dengan 1/Y1 turunannya. Oke. Untuk Y1-nya dari 0 sampai 1 karena dia uniform 0 sampai 1. Nah, Y2-nya itu menjadi 0. Y2 tentu menjadi U per Y1 ser dari 1. Atau di sini dapat kita sederhanakan 1/Y1. Ini tentu dia menjadi kalau kali Y1 0 kali 1 berarti di sini 0. Oke, sama dengan tadi. Oke, 0 U Y1 1. Ini dia. Nah, kita harus yakin apakah ini benar. Nah, benar tentu kita integralkan. Integralkan lipat 2. 1/Y1. Nah, ini batasnya ini kita gambarkan dulu. Nggak bisa sembarangan di sini Y1, di sini U, di sini akibat dari Y1 sama dengan U. Ini batas yang dimaksud. Ini 1, ini 0. Nah, ini dia arahnya ke Y1. Oke. Berarti di sebelah luar itu punya Y1, 0, 1.
Di sebelah dalam punya si U. U-nya juga Y. Terhadap U sama dengan Y1. Di sini DU. Di sini DY1. Nah, tentu integral ini menjadi integral. Kalau kita integralkan sebelah dalam dulu. Menjadi U per Y1. U per Y1. Oke, dengan batas Y1 0. Y1 0, DY1. Nah, ini kan benar nih. Sama dengan integral ini. Masukkan Y1 berarti integral 1. Nah, ini. Integral 1. 1 kali DY1. Nah, masukkan berarti ini integralnya adalah Y1 untuk batas 01. Berarti sama dengan 1. Berarti benarlah ini yang dimaksud dengan joint density function yang baru. Nah, sekarang barulah kita mendapatkan FU joint, bukan joint lagi. Density function yang dimaksud itu U-nya adalah integralkan terhadap Y1. Seper Y1 DY1. Nah, batasnya apa tadi? Ingat, kalau batas marginal harus berbatas dengan fungsi. Apa dia tadi? Harus berbatas dengan fungsi. Karena batasnya tadi 0. U kecil dari Y1. Ini batas soal awal. 1. Maka kalau kita integralkan terhadap Y1, berarti batasnya adalah U dan 1. Maka ini integral kita menjadi DY1 diintegralkan tentu menjadi ln. Nah, integralnya kan ln Y1. Ln Y1. Untuk batas U dan 1. Berarti di sini ln 1 dikurang dengan ln U. Dengan batas ini menjadi dan menjadi ln1 itu 0 minus ln U. Minus ln U. Nah, dengan batasnya tentu 0 sampai 1. Batas 0 sampai 1. Integral Y1. Oh ya, Y1 per 1 integralnya ln. Dengan batas batas tentu untuk U. U sampai 1. Nah, ini dia. Nah, ini dia nilai kita. Nah, kalau kita mau buktikan benarkah dia? Apakah ini benar? Ya kita integralkan lagi. Integral 01 min ln U du. Kalau mau kita keluarkan ya min integral 01 ln U du. Ini integralnya tentu minus U ln U kurang U. Untuk 0 1. Kalau kita masukkan dia 1 tentu minus minus 1 berarti dia 0. 0 kurang 1. Kurang. Nah, ini dia lagi. 0 kurang, ini kurang 0. Ini berarti minus 1, 1. Ya, benar. Benar. Berarti
nilai kita sekarang adalah FU kita minus LNU. Oke, berarti benar karena kita mengintegralkannya, kita lakukan dengan sangat baik. Minus 1. Ya kalau satu kali ln, kalau kita masukkan 1 tadi 1 ln 1 itu 0 kurang 1 berarti 0 kurang 1. Kalau kita masukkan 0 kali ln udah 0. Oke, 0 kurang 0 ya menjadi 0. Nah, gitu aja. Oke, ini dan sama dengan 1. Oke, berarti pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sekian dulu. Terima kasih atas kebersamaan kita sampai sore ini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.